itu macam konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wai, apa kabar para pemirsa Minang TV, Ceria TV, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Para pemirsa sekalian, saya sekali lagi dari forum ini tetap menghimbau, mengingatkan, mengajak kita semua untuk tetap selalu waspada, jaga kesehatan kita, patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Jangan lupa pakai masker terutama, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa menjaga jarak, menghindari kerumunan yang tidak perlukan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah penyakit COVID-19 yang masih ada dan mengancam kita di luar sana. Para pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi pada minggu yang ini, minggu Agustus, tanggal 16, ini menjelang satu hari sebelum 17 Agustus, dalam acara Highway 1 jam bersama Rida Kaliamsi, perbincangan dengan berbagai masalah sosial, ekonomi, budaya, dan sesekali masalah politik. Minggu ini kita sengaja mengundang seorang tokoh yang walaupun tidak secara langsung berkaitan dengan ulang tahun kemerdekaan kita, tetapi kita ingin mengingatkan salah satu sumbangan terbesar Kepulauan Riau kepada negara dan bangsa Indonesia ini adalah bahasa yang disumbangkan oleh Kepulauan Riau pada masa kerajaan Riau Lingga dahulunya itu menjadi bagian terpenting dalam perjalanan sejarah Kepulauan Riau dan kontribusinya kepada negara Republik Indonesia ini. Nah, bahasa dan sumbangannya itu antara lain dilakukan dihasilkan oleh perjuangan dari seorang tokoh bahasa yang luar biasa jasanya, yaitu almarhum Raja Ali Haji. Nah, tokoh yang satu ini sudah banyak diperkatakan orang. Demikian juga tempat dia membangun kinerja kebahasaan, keintelektualannya di Pulau Penyengat. Nah, jarang yang tahu sebetulnya masih ada jejak sejarah, jejak zuriat dan lainnya tidak di Pulau Penyengat. Jadi ada yang juga di tempat lain. Nah, ini saya menemukan informasi di Singkep di Kota Dabo, itu ada zuriatnya, ada keturunan dari almarhum Raja Ali Haji yang tinggal di sana, dan sebenarnya ini yang garis, ada satu keturunan langsung dari Jali Haji ini, dia ini keturunan yang keempat ya daripada garis keturunannya yang ada di sana itu. Nah, akhirnya dalam rangka merayakan hari kemerdekaan kita, mengingat kembali jasa para pahlawan kita. Nah, saya mengajak kita berbincang-bincang dengan tokoh yang satu ini, zuriat Raja Ali Haji ini, dan bertanya tentang bagaimana keadaannya sekarang, apa yang dilakukannya, dan mengapa sampai dia ada di Dabo sana. Yang lain kan kebanyakan di Pulau Penyengat. Ini kenapa dia ada di Dabo Singkep. Nah, ini tokoh kita yang satu ini adalah namanya Raja Ali. Raja Ali. Nah, ini orangnya saya juga baru tahu, baru kenal dengan Pak Raja Ali ini. Nah, tinggal di Dabo. Pak Raja Ali ini sekarang umurnya sudah hampir sebaya dengan saya lah, 75 tahun. Sudah hampir sama dengan negara Republik Indonesia ini juga. Indonesia ini 76 tahun, Pak Raja Ali ini 75 tahun sebetulnya. Baik, para pemirsa sekalian, inilah tokoh kita yang minggu ini kita ajak bincang-bincang. Pak Raja, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, 75 tahun ya, masih semangat, masih bisa kemana-mana berjalan, Pak Raja, masih bisa kemana-mana, masih bisa pergi jauh. Kalau mulai 2014 sudah tak kuat lagi, Pak. Oh, Saya kena 2014 stroke. ya. Stroke itu sudah 23 tahun. Oh gitu, sudah 2014 sudah tidak bisa kemana-mana lagi, kena penyakit stroke ya. Tapi sekarang artinya tetap di Dabo seperti itu ya. Pak Raja, saya ini kepingin tahu bagaimana sebetulnya Pak Raja masih mengingat garis keturunan langsung Pak Raja dari sampai ke
almarhum Raja Ali Haji itu bagaimana ceritanya, bagaimana garisan keturunannya, boleh ceritakan siapa-siapa dulu. Ini Pak Raja ini keturunan yang keberapa sebetulnya dari almarhum Raja Ali Haji? Silakan. Ya. Saya mulai dari saya ya. Ya, silakan. Dari saya Raja Ali bin Raja Muksin, Bapaknya bin Raja Haji Abdullah, bin Raja Hasan, bin Raja Ali Haji. Oh gitu. Jadi kalau dihitung, berarti saya keturunan yang keempat. Keturunan keempat ya. Pak Raja masih punya anak? Berapa orang anak sekarang? Ada 5 anak. 5. Ada semua? 1 meninggal. 1 meninggal. Jadi 6 ya? 6 ya? 1 meninggal. 1 meninggal. Yang ada ini berapa laki-laki, berapa perempuan? Yang tinggal 3 perempuan, 2 laki-laki. 2 perempuan, 2 laki-laki. Sudah punya 3. cucu? Sudah punya cucu sekarang? Sudah punya cicit malah Pak. Oh cicit, pasti masih ada generasi yang ke-5, ke-6, ke-7 ini ya, masih ada jejak zuriatnya almarhum Raja Ali Haji sampai ke cicit ya, masih ada ke sana. Selain Pak Raja Ali yang di Dabok, masih ada enggak lagi dari yang di tempat lain, misalnya di katakanlah yang satu garis keturunan dengan Pak Raja Ali? Itu abang dan kakak yang tertua. Itu di Singapura. Di Singapura. Oh. Dia warga negara sana Pak. Udah jadi warga negara di sana ya? Oh. Ya. Itu ada berapa keturunan di sana dia? Ada sampai cicit juga? Ada cicitnya juga di sana? Kalau yang di Singapura itu sudah sampai cicit dah. Sama karena ya? Mereka lebih tua. Saya aja nomor 6. Kami 8 bersaudara. Oh, dia beradik dari Pak Raja Muhsin. Ya, dari gaya Pak Muhsin. Raja Muksin. Nah, dari Pak Raja Muhsin itu Pak Raja Ali nomor 6, anak nomor 6. Ya, nomor 6. Dari berapa beradik? 6 beradik. Dari 8 beradik. 8 dengan yang di Singapura. Oh, gitu. Jadi 8 beradik itu. Komunikasi masih jalan Pak yang dengan yang di Singapura. Oh gitu. Ponakan-ponakan yang di sana itu tahu lah. Selalu kirim berita ke saya. Dari 8 beradik ini yang masih ada, yang masih selain Pak Raja Ali, masih ada lagi yang lain? Yang bungsu Pak, yang nomor 8. Yang nomor 8. Di mana itu? Di Dabok? Di Dabok. Dabok juga. Yang sisa 6 bersaudara itu di Dabok semua Pak. Oh gitu. Jadi sebagai besar yang lain. Jadi hanya 2 rumpun Pak Ali ini hanya ada 2 tempat ya. Satu di Dabok, satu di Singapura ya. Di tempat lain tak ada? Di Terengganu, di Pahang sana tak ada? Tak ada. Tak ada. Penyengat? Di Penyengat tak ada? Tak ada. Tak ada ya? Tak ada. Hanya ada di Dabok sama di Singapura. Mohon maaf Pak Raja, ini agak agak aneh juga ini, karena biasanya ada yang di Penyengat sekarang. Kenapa banyak yang hanya ada di Dabok, hanya ada di Singapura, tak ada tempat lain? Bagaimana ceritanya Pak Raja dulu? Maka akhirnya sebelahnya Pak Raja ini banyak tidak di Penyengat. Itu karena orang tua Pak. Orang tua waktu masih muda dia merantau. Waktu itu dia belum nikah. Dia ikut EHO Jepang. Jadi dia merantau ke pulau-pulau. Jadi tak balik-balik ke Penyengat. Tak balik-balik. Dia kawin dengan orang Daik. Kawin orang Daik. Dapatlah keturunan. Jadi karena Jepang sudah berakhir, dia lari lagi ke Singkep, ke Dabok sini. Singkep. Waktu itu PT Timah kan buka. Iya. Jadi orang tua saya masuk di PT Timah. Bekerja di PT Timah ya. Kami dibesarkan di PT Timah lah.
Saya lahirnya tahun 46. 75 sekarang berarti. Jepang masuk kan 45 kan? 45. Ya, tahun 45 lah mungkin Pak Raja ni lahir ya. Mungkin pas Belanda apa Jepang ngebom Dabuk mungkin Pak Raja lahir mungkin. Itu tak ingat Pak. Ya. Jadi dulu Bapak Pak Raja itu kawin sama orang di Dayak itu dari sebelah keturunan raja-raja dari Sultan Riau Lingga atau dari bangsawan yang lain? Bukan. Atau dengan biasa? Orang biasa. Orang biasa. Keturunan Cik. Oh, gitu. Jadi dari sama keturunan. Jadi yang di Singapura itu Pak, ya. istri beliau yang pertama. Oh, istri gitu. beliau yang pertama dapat anak 2. Oh, jadi 8 beradik itu tidak dari satu ibu ya? Dari berapa istri Bapak Pak Raja Muhsin almarhum Bapak berapa orang istrinya? 2. Jadi yang di Singapura itu dari istri yang satu lagi ya? Istri yang pertama. Istri yang pertama. Istri yang kedua orang Dayak. Orang Dayak. Kami inilah semua hasilnya. Yang kat Dabuk semua ya? Yang istri yang kedua semuanya dekat Dabuk. Istri yang pertama ada di Singapura ya? Dari Singapura. Oh, jadi begitulah maka menjadi berpisah-pisah ya. Maka itu tak ada yang nyangkut di penyengat ya Pak Raja. Tak ada yang menyangkut di penyengat karena merantau, karena keturunan dia merantau pada zaman apa nih Jepang dulu ya, pindah ke Dayak kemudian pindah ke Dabuk, masuk di PT Timah, bekerja di PT Timah. Pak Raja sendiri kemudian ikut bekerja di PT Timah juga, tidak? Iya, ikut di PT Timah. Sampai pensiun. Dulu ada pensiun, tak ada pensiun. Pak, apa itu waktu itu kan Timah ini buang tenaga kerja karena depresi apa nama dia itu, pembuangan tenaga kerja. Ya, ada pemutus hubungan kerja lah ya, karena begitu masa-masa depresi ya, depresi ekonomi. Timah berakhir di Dabuk, ada pemutusan hubungan kerja, jadi Pak Raja termasuk dari yang rombongan yang di apalah di PHK. Di PHK kan waktu itu. Sudah itu Pak Raja kerja apa di Dabuk? Waktu di PHK nganggur Pak. Jadi akhirnya diajak kawan-kawan narik ojek. Jadi saya ikut jadi ojek. Kerja apa sajalah waktu itu ya. Kerja apa saja waktu itu, hampir semua orang seperti itulah waktu itu habis Timah itu ya. Jadi ojek, jadi petani, jadi pekebun dan. Tapi banyak juga mantan karyawan itu yang pindah ke tempat lain. Iya. Cuma saya tak ya. Nah, saya di Dabuk saja. Tak tergerak hati nak pindah waktu itu. Tak. Waktu itu anak kan masih kecil-kecil. Oh gitu. Tahun 91 sampai 92. Jadi saya ada kawan ngajak usaha getah. Jadi toke getah. Jadi pertama saya buka itulah waktu berhenti dari perusahaan. Saya buka usaha getah. Jual getah ke Tanjung Pinang, ke Jambi. Lama-lama harga getah kan menurun. Jadi agak susah sedikit. Jadi usaha sampingan saya, kebetulan di Dabuk ada yang ojek. Saya masuk ke organisasi ojek itu. Untuk biaya tambahan Pak. Saya ngojek sampai saya kena stroke. Kena stroke itu tahun 98. 98 ya? 98 saya kena stroke. Iya. 97 saya masih ikut rombongan Tanjung Pinang ke
ke Jakarta waktu ngambil piagam Raja Haji Fisabilillah. Oh, 97 ya? 97 itu Pak Raja Hamzah itu masih ada itu. Dialah yang ngatur itu. Dia kirim panggilan ke pemerintah daerah. Kalau dulu di Dabu kan yang tertinggi cuma camat. Iya. Jadi saya dipanggil camat, ada panggilan untuk ngambil piagam Raja Haji itu. Raja Haji Fisabilillah. 98 itu Pak. Jadi saya berangkat itu ke Jakarta dari Dabu. Jadi Pak Ali lah yang nerima piagam penetapan almarhum Raja Ali Haji sebagai pahlawan nasional. Waktu itu Pak Raja itu yang baru. Itu yang baru nih Pak. Yang pertama 97. 97 itu Raja Haji Fisabilillah. Oh gitu. Raja Haji Fisabilillah. Itu yang diterima bukan kami. Orang lain lah. Kalau tak salah saya ini. Yang wali kota Batam dulu Pak Ajis itu. Dr. Andes Ajis siapa namanya itu lupa. Pada waktu pahlawan Raja Haji Fisabilillah ya. Kalau Pak Ali ini almarhum Raja Ali Haji ya. Raja Ali Haji. Ya. Jadi Pak Raja Ali sempat ke Jakarta waktu itu. Yang waktu yang ini yang Raja Haji sempat ke Jakarta. Yang Raja Ali Haji ini saya wakilkan ke adik saya wakil. Oh, wakil adik yang berangkat ke sana ya. Saya tak kuat. Raja Ahmad namanya. Jadi dia yang ke Jakarta. Dia yang ke Jakarta menerima Pak Raja Ali hanya berjumpa di Tanjung Pinang saja. Karena waktu itu saya pergi itu, waktu itu tak pergi. Jadi ya? Karena tahun 2004 itu terjadi polemik Pak. Jadi diragukan oleh masyarakat Penyengat. Kenapa ditunjuk Raja Ahmad sebagai pewaris dari Raja Ali Haji. Sampai situs sejarahnya ditahan mereka itu. Situs sejarahnya ditahan mereka. Waktu itu saya cuma baca di koran aja kan. Itu 2004 itu. Oke. Jadi baik, oke. Baik Pak Raja, kita break dulu ya. Karena saat 20 menit pertama ini kita break dulu. Nanti kita sambung pada sesi yang kedua ya. Ini kita sesi yang pertama dulu. Baik pemirsa sekalian, kita break dulu pada sesi yang pertama ini. Nanti kita sambung pada sesi yang kedua. Sesi yang pertama ini Pak Raja Ali bercerita tentang latar belakang keturunan dia, kenapa dia tidak ada di Penyengat, kenapa dia di Dabu, kenapa ada keluarganya di Singapura. Jadi ada cerita bagaimana sejarahnya. Maka mereka tidak berkumpul bersama-sama dengan zuriat lainnya yang ada di Pulau Penyengat. Baik pemirsa, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua. Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua.